agar hati yang sudah tersakiti kemudian bisa terobati? Satu, coba Ahilman tanya dulu, ada yang sedang sakit hatinya sore ini? Coba angkat tangannya. Satu orang doang? Ini mah perlu dikonsultasikan khusus kalau begitu mah tuh. Ini semua ya, Ahilman saya sakit hati nih. Oke. Satu, obat sakit hati itu atau obat dari hati yang tersakiti itu adalah zikrullah, mengingat dan menyebut nama Allah. Kenapa zikrullah itu bisa menjadi obat untuk hati yang tersakiti? Karena saat kita menyebut dan mengingat nama Allah, hatimu akan tenang. Surat Ar-Ra'du ayat 28. Silakan dibuka. Surat Ar-Ra'du surat ke-13 ayat 28. Sudah ketemu ayatnya? Baik. Ahilman mulai sore ini akan membiasakan untuk membaca ayatnya, kemudian kita terjemahkan pelan-pelan. Oke? Agar teman-teman bisa belajar menerjemahkan Al-Quran. Ya, minimal pulang dari sini dapat 1 ayat, 2 ayat. Alhamdulillah. Sudah ketemu ayatnya? Baik. Surat apa? Ar-Ra'du ayat berapa? 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahilman sekali, teman-teman sekali ya. Jadi Ahilman baca sekali, teman-teman sekali. Oke. Alladzina, orang-orang. Ayo sama-sama. Alladzina, orang-orang. Amanu, yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang. Nah, oke, ulangi ya. Wa tatma'innu, dan menjadi tenang. Qulubuhum, hati-hati mereka. Bizikrillah, dengan mengingat nama Allah. Ala, ingatlah. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Tatma'innul qulub, maka hatimu menjadi tenang. Oke, kita ulangi ya. Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tenang hati-hati mereka. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Ala, ingatlah. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah. Tatma'innul qulub, hatimu menjadi tenang. Ahilman Arabnya teman-teman artinya ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, dan menjadi tenang hati-hati mereka. Mereka itu siapa? Orang-orang beriman, gitu ya. Dan menjadi tenang hati-hati mereka. Oke, ulangi. Wa tatma'innu qulubuhum. Enggak usah ragu-ragu ya. Keluarkan aja suaranya. Itu kunaon sariawan atau naon? Keluarkan we, kalem. Nanti habis kajian dapat makan insyaallah ya. Tenang. Bizikrillah, dengan menyebut nama Allah.
Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hatimu menjadi tenang. Ulangi nih, masih kena ayat ulang ya. Ya, ulangi ya, minimal nempel nih ayat ini satu nih ya. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Baik. Teman-teman sekalian, yang kita butuhkan saat hati merasa disakiti adalah ketenangan. Betul atau tidak? Jika gelisah, solusi semudah apapun kadang-kadang gak bisa dapat dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati tenang, setidaknya kita akan dituntun untuk mendapatkan solusi dari persoalan kita. Dan ketenangan itu bisa kita dapatkan dengan zikrullah, menyebut, mengingat nama Allah. Zikir kepada Allah. Pribadi berzikir itu, teman-teman sekalian, adalah dia yang menjadikan setiap langkah dalam hidupnya adalah proses aktivitas untuk semakin ingat dengan Allah. Duduknya ingat dengan Allah, berdirinya ingat dengan Allah, tidurnya maka dalam tidurnya pun dia melafazkan lafaz Allah. Ketika dia mendapatkan sesuatu dalam hidupnya, maka yang terucap di lisannya hanyalah kalimat Allah. Ketika mendapatkan nikmat, yang keluar kalimatnya adalah alhamdulillah. Ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang menyakiti, menyulitkan, maka yang keluar kalimatnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, yang mempesona, maka keluar di lisannya masya Allah, tabarakallah. Jika melihat sesuatu yang buruk, keluar di lisannya kalimat subhanallah. Ketika berbuat dosa, keluar kalimatnya apa? Astaghfirullah. Lisannya zikir, matanya zikir, telinganya zikir, tangannya berzikir, kakinya berzikir, aktivitasnya berzikir, rumahnya tempat zikir, kamarnya tempat zikir, bahkan kafe, hotel, pasar, angkot, kereta api, motornya, semua tempat berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat dia dikecewakan, dia butuh ketenangan. Dan tidak ada yang bisa menghadirkan ketenangan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, saat gelisah, tidak ada nama yang harus kita panggil kecuali Allah. Allah. Nabi Yunus alaihissalam. Teman-teman tahu Nabi Yunus? Tahu? Kenal? Di mana kenalan sama Nabi Yunus? Nabi Yunus satu ketika dalam proses dakwahnya ditolak oleh kaumnya. Kaumnya itu tidak mau ikut dengan dakwahnya Nabi Yunus. Apa yang terjadi ketika itu? Apakah Nabi Yunus menyalahkan kaumnya? Tidak. Apakah Nabi Yunus menyalahkan keadaannya, keadaan kaumnya maksudnya? Tidak. Tapi yang Nabi Yunus dapatkan ketika merasa sakit, merasa kecewa karena dakwah yang beliau lakukan itu mungkin ditolak oleh kaumnya, kemudian berdoa kepada Allah yang doanya diabadikan dalam Al-Quran surat, tahu nggak? Al-Anbiya ayat 37. Buka ayatnya. Jadi saat kecewa, ya kalau bahasa kita kan mungkin sakit gitu. Sudah berusaha, sudah berikhtiar untuk mengajak kaumnya, tapi kaumnya kemudian menolak. Sampai dalam kisah yang lain kan Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan paus dan kemudian berada dalam perut ikan paus itu gitu.
Apa yang Nabi Yunus lakukan ketika itu? Ternyata yang Nabi Yunus lakukan adalah zikrullah, zikir kepada Allah, yang zikirnya diabadikan dalam Al-Quran. Surat apa tadi? Al-Anbiya ayat 37. Surat ke-25 ayat 37. Ada yang tahu suratnya? Hah? Al-Anbiya ayat 80. Oh, ayat 87 78. Ayat 78. Surat Al-Anbiya ayat 78. Sebenarnya apal teman-teman doanya kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Cuman kan nggak tahu itu di ayat mana kan? Nah, sekarang kita buktikan. Ayat berapa, Ki? 78. Dan juga 87. 87 88. Itu kumaha sih pembisiknya nu mana nu benernya? 87. Dan ingat kisah Zunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap. Jadi kondisinya kan tadi yang Ahil menceritakan bahwa Nabi Yunus sudah berdakwah, sudah menyampaikan kepada umatnya, tapi ternyata umatnya tidak menerima apa yang Nabi Yunus sampaikan. Kecewa tentu, sakit hati tentu, tapi di saat yang bersamaan apa yang keluar dari lisannya? Zikrullah, zikir kepada Allah. Nah, ini zikirnya nih, ya. Ayo sama-sama ya, langsung ke pertengahan ayatnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz, ya. La ilaha, tiada Tuhan. Ya sama-sama. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni, sesungguhnya aku, kuntu minadz dzalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Oke. Ahilman Arabnya teman-teman artinya la ilaha illa anta, selain engkau ya Allah. La ilaha, tiada Tuhan, illa anta, selain engkau ya Allah. Subhanaka, inni kuntu minadz dzalimin. Lihat kalimatnya. Apakah Nabi Yunus mengucapkan misalnya inna qaumi kuntu minadz dzalimin? Kan tidak. Inni qaumi, inna qaumi kuntu minadz dzalimin, kan juga tidak. Tapi Nabi Yunus mengatakan inni kuntu minadz dzalimin, aku yang salah, aku yang barangkali zalim, aku yang barangkali kurang selama ini ya Allah, dan aku hanya minta kepadamu ya Allah. Subhanaka, engkau yang maha suci. Sebelumnya la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Maksudnya apa? Tidak ada tempat bersandar berharap terbaik dalam setiap kesulitan kita kecuali Allah. Jadi kalau teman-teman saat merasa disakiti, sibuknya menyalahkan orang yang menyakiti kita, maka kita akan jauh dari jawaban rasa sakit itu. Kita makan kadang-kadang seringnya begitu gitu. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita mah bukan menyalahkan kita sendiri, tapi menyalahkan siapa? Orang lain. Menyalahkan orang yang menyakiti kita. Padahal di sini dalam ayat ini diajarkan oleh kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, ketika kita merasakan sakit dari diri kita, maka balikin, barangkali ada kesalahan kita yang selama ini kita berharap kepada selain Allah, sehingga Allah memberikan skenario dalam kehidupan kita untuk kembali ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, obat dari hati yang tersakiti adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kedua, saat hati kita tersakiti, maka
jadikanlah waktu atau skenario hati yang merasa disakiti itu untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sesuatu yang menimpa kita dititipkan kejadiannya melalui orang yang menyakiti kita, agar kemudian kita mengevaluasi diri, bermuhasabah diri. Ya Allah ya Rob, dosa apa ya yang hamba lakukan sehingga engkau mengirimkan orang yang menyakiti diri hamba, yang lisannya, ucapannya, statusnya, medsosnya mungkin menyakiti kita. Jadi sibuknya lebih berkaca kepada diri sendiri. Ahilman, apakah setiap kejadian yang menyakitkan dalam diri kita itu karena ulah perilaku dosa kita? Ya. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 30. Ya. Surat apa? Asy-Syura ayat 30. Sudah ketemu ayatnya atau belum? Baik. Sama-sama ya, Ahilman baca sekali, teman-teman ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asobakum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu. Sama-sama. Wa ma asobakum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu. Mim musibatin, dari musibah. Fabima kasabat aidikum, maka disebabkan oleh perbuatan tangan kamu. Fabima kasabat aidikum, maka disebabkan oleh perbuatan kamu. Wa ya'fu, dan Allah memaafkan. An katsir, sebagian besar dari kesalahanmu. Oke, pelan-pelan ya, kepanjangan ya? Panjangan ya, oke, pelan-pelan. Wa ma asobakum, dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian. Mim musibatin, dari musibah. Fabima kasabat, maka disebabkan. Aidikum, perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu, dan Allah memaafkan. An katsir, sebagian besar kesalahan-kesalahanmu. Wa ma asobakum, terjemahin. Kan udah 3 kali, masa diulang-ulang. Wa ma asobakum, dan apa saja musibah yang menimpa kamu sekalian. Mim musibatin, dari musibah. Fabima kasabat, maka disebabkan. Aidikum, oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Wa ya'fu, dan Allah memaafkan. An katsir, sebagian besar kesalahan. Lihat kalimatnya ya teman-teman. Kalau ada sesuatu yang menimpa dalam kehidupan kita, yang menyakitkan kita, yang menyakitkan kita, yang menyedihkan kita, yang menjadi musibah dalam diri kita, maka aidikum, itu disebabkan oleh perilaku kita. Kita kan kadang-kadang suka bilang begini, Allah nggak adil gitu ya. Kok Allah nimpain kayak gini ya sama aku gitu. Sering terucap kayak gitu ya.
Mohon maaf, kalau yang baik-baik itu datangnya dari siapa? Allah. Tapi kalau yang buruk-buruk memang izin Allah, tapi sebab siapa yang menjadikan itu semua? Perilaku diri sendiri. Maka kalau hati kita merasa tersakiti atau ada orang yang menyakiti kita sampai hati ini merasa disakiti oleh orang tersebut, maka jadikan kesempatan itu sebagai muhasabah, mengevaluasi diri. Dosa apa yang selama ini kita perbuat sampai kemudian Allah mendatangkan orang yang menyakiti diri kita. Jadi kacamata angle-nya itu tidak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan siapa? Oh, kita. Dari mana Ustadz cara memulainya? Ya mungkin bisa dari mulai, oh mungkin selama ini saya salah sih berharap sama selain Allah. Oh mungkin selama ini saya salah sih menjalani hari-hari dengan dia yang memang bukan haknya bagi kita, yang belum halal untuk kita. Maka wajar kalau kemudian kita sakit hati dengan dirinya gitu.